Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Fitriani dengan nomor NIM 2892150170 dari Prodi Manajemen Pagi. Dengan Ibu dosen pengempu, Ibu Desi Arigawati, SEAK MSI. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar akuntansi dengan tema perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Singkatnya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjual kembali tanpa mengubah produknya. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, menyimpan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan, dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Dan yang keenam, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan. Contohnya adalah perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contohnya, kayu gelondongan dan mesin bubut. Contoh yang kedua yaitu perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi. Contohnya ransel, pakaian, dan kulkas. Yang kedua, berdasarkan macam-macam konsumen yang terlibat. Contohnya yaitu yang pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler. Perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dengan volume yang besar pula. Contohnya pedagang grosir. Contoh yang kedua yaitu perusahaan dagang perantara atau middleman. Perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya pedagang subgrosir. Dan contoh yang ketiga adalah perusahaan dagang pengecer atau retailer. Perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan retailer sering kita dapati di lingkungan kita, contohnya warung, kios, dan swalayan. Akun-akun perusahaan dagang. Akun-akun berikut ini hanya dijumpai pada perusahaan dagang saja, yaitu yang pertama akun pembelian, yang kedua akun penjualan, yang ketiga akun persediaan, yang keempat harga pokok penjualan atau HPP, yang kelima akun potongan tunai, yang keenam akun potongan pembelian, yang ketujuh akun retur penjualan, dan yang ke-8 beban pemasaran. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Dan yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagangan dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang.
Yang ke-9, membuat ringkasan penghasilan dan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang ke-10, neraca saldo setelah tutup buku. Dan yang ke-11, membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Metode dalam mencatat persediaan barang dagang. Meskipun bukan berupa aset operasional, perusahaan dagang wajib mencatat persediaan barang dagangannya ke dalam laporan keuangan. Ada beberapa transaksi yang dapat mempengaruhi banyaknya persediaan barang dagang. Di antaranya adalah pembelian, potongan pembelian, biaya pengiriman pembelian, retur pembelian, penjual barang dagang, potongan penjualan, biaya pengiriman penjualan, retur penjualan, dan pajak. Yang pertama, ada metode periodik atau periodic inventory system. Metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode periodik juga disebut sebagai metode fisik, karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Perlu diingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi transaksi penjualan tetap dicatat tiap kali terjadi transaksi penjualan. Yang kedua, metode permanen atau perpetual system. Berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir metode penjualan, metode permanen atau perpetual justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Gampangnya, jika terjadi transaksi penjualan yang mempengaruhi jumlah persediaan barang, maka rekening persediaan barang pun ikut dicatat saat itu juga. Contoh soal, transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dari PT Motor Jaya selama bulan Maret 2020 sebagai berikut. Tanggal 1 Maret dibeli barang dagang senilai Rp8 juta dengan terminan 4/4 N/30. Tanggal 3 Maret dijual barang dagang Rp4.500.000, diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30, beban pokok yang dijual Rp3.800.000, penjualan dilakukan kepada CF Adil. Pada tanggal 4 Maret dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai Rp500.000. Pada tanggal 5 Maret dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai Rp80.000. Pada tanggal 7 Maret dibeli barang dagang senilai Rp5 juta, dibayar tunai Rp2 juta, sisanya termin 2/10 N/30. 8 Maret dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai Rp200.000 dari penjualan kepada CF Adil. Beban pokok penjualan sebesar Rp168.000. Pada tanggal 10 Maret dijual lagi barang dagang seharga Rp6 juta dengan termin 2/10 N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Pada tanggal 13 Maret diterima berkas dari debitur CF Adil atas penjualan yang lalu. Pada tanggal 15 Maret dibayar berkas kepada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu. Pada tanggal 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret yakni sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 20 Maret diterima berkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Pada tanggal 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. Pada tanggal 29 Maret dijual barang dagang secara tunai sebesar Rp3.750.000. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Jawaban metode periodik. Pada tanggal 1 Maret, pembelian berada pada posisi debit senilai Rp8.000. Terhadap utang dagang, pada posisi kredit senilai Rp8.000. Pada tanggal 3 Maret, kas berada pada posisi debit senilai Rp9.000. Terhadap piutang dagang, pada posisi debit senilai Rp3.600. Pada tanggal 4 Maret, utang dagang berada pada posisi debit senilai Rp500. Terhadap retur pembelian, berada pada posisi kredit senilai Rp500. Pada tanggal 5 Maret, beban ongkos angkut berada pada posisi debit senilai Rp80.
terhadap kas pada posisi kredit senilai 80. Pada tanggal 7 Maret, pembelian berada pada posisi debit senilai 5.000, terhadap utang dagang berada pada posisi kredit senilai 3.000, dan pembelian berada pada posisi kredit senilai 2.000. Pada tanggal 8 Maret, retur penjualan berada pada posisi debit senilai 200, terhadap piutang dagang pada posisi kredit senilai 200. Pada tanggal 10 Maret, piutang dagang berada pada posisi debit 6.000, terhadap penjualan pada posisi kredit senilai 6.000. Pada tanggal 13 Maret, kas berada pada posisi debit senilai 3.332. HPPP berada pada posisi debit senilai 68, terhadap piutang dagang pada posisi kredit senilai 3.400. Pada tanggal 15 Maret, utang dagang berada pada posisi debit senilai 7.500. HPPP berada pada posisi kredit senilai 300. Dan kas berada pada posisi kredit senilai 7.200. Pada tanggal 17 Maret, retur penjualan berada pada posisi debit senilai 1.000, terhadap piutang dagang berada pada posisi kredit senilai 1.000. Pada tanggal 20 Maret, kas berada pada posisi debit senilai 4.900. HPPP berada pada posisi debit senilai 100, terhadap piutang dagang berada pada posisi kredit senilai 5.000. Pada tanggal 25 Maret, utang dagang berada pada posisi debit senilai 3.000 dan kas berada pada posisi kredit senilai 3.000. Pada tanggal 29 Maret, kas berada pada posisi debit senilai 3.750 dan penjualan berada pada posisi kredit senilai 3.750. Totalnya adalah 56.030. Jawaban metode prepitual. Pada tanggal 1 Maret, persediaan barang dagang bersaldo 8.000 berada pada posisi debit, terhadap utang dagang senilai 8.000. Pada tanggal 3 Maret, kas bersaldo pada posisi debit senilai 900 terhadap piutang dagang senilai 3.600. Dan penjualan berada pada posisi kredit senilai 4.500 terhadap beban pokok penjualan berada pada posisi debit senilai 3.800 dan PSD barang dagang berada pada posisi kredit senilai 3.800. Pada tanggal 4 Maret, utang dagang berada pada posisi debit senilai 500 dan PSD barang dagang berada pada posisi kredit senilai 500. Pada tanggal 5 Maret, persediaan barang dagang berada pada posisi debit senilai 80 dan kas berada pada posisi kredit senilai 80. Pada tanggal 7 Maret, PSD barang dagang berada pada posisi debit senilai 5.000, kas berada pada posisi kredit senilai 3.000 terhadap utang dagang berada pada posisi kredit senilai 2.000. Pada tanggal 8 Maret, retur penjualan berada pada posisi debit senilai 200 terhadap piutang dagang berada pada posisi kredit senilai 200, dan persediaan barang berada pada posisi debit senilai 168, dan beban pokok penjualannya berada pada posisi kredit senilai 168. Pada tanggal 10 Maret, piutang dagang berada pada posisi debit senilai 6.000, dan penjualan berada pada posisi kredit senilai 6.000 terhadap beban pokok penjualan pada posisi debit senilai 4.800 dan PSD barang dagang berada pada posisi kredit senilai 4.800. Pada tanggal 13 Maret, kas berada pada posisi debit senilai 3.332 terhadap potongan penjualan pada posisi debit senilai 68 dan terhadap piutang dagang berada pada posisi kredit senilai 3.400. Pada tanggal 15 Maret, utang dagang berada pada posisi debit senilai 7.200 dan persediaan barang berada pada posisi debit senilai 300 dan kas berada pada posisi kredit senilai 7.500. Pada tanggal 17 Maret, retur penjualan berada pada posisi debit senilai 1.000 terhadap piutang dagang berada pada posisi kredit senilai 1.000.
Pada tanggal 20 Maret, kas berada pada posisi debit senilai 4.900 terhadap potongan penjualan berada pada posisi debit senilai 100. Terhadap piutang dagang berada pada posisi kredit senilai 5.000. Pada tanggal 25 Maret, utang dagang berada pada posisi debit senilai 3.000. Kas berada pada posisi kredit senilai 3.000. Pada tanggal 29 Maret, kas berada pada posisi debit senilai 3.750. Penjualan berada pada posisi kredit senilai 3.750. Terhadap beban pokok penjualan berada pada posisi debit senilai 3.000 dan PSD barang dagang berada pada posisi kredit senilai 3.000. Totalnya adalah 59.698. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.